Baik, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Antonius. Dan saya Brigita Jati Budaya Sematumbai. Kami akan membacakan materi kami yaitu tentang statistik. Adapun materi kami yaitu yang pertama akan dibacakan oleh saudara Antonius. Saudara Antonius, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi dari pertemuan keempat, yaitu pengertian distribusi frekuensi. Jika diartikan secara bahasa, distribusi frekuensi merupakan proses penyaluran frekuensi dalam ilmu statistika. Frekuensi adalah beberapa kali suatu variabel dilambangkan menggunakan angka atau bilangan. Kondisi yang dilakukan secara berulang kali dalam deret angka tersebut. Frekuensi juga diartikan sebagai kegerapan, keseringan, hingga jarang-jarang. Distribusi frekuensi adalah kondisi yang menggambarkan adanya frekuensi mulai dari gejala yang muncul berupa angka, kemudian tersalur sebagai hingga terpancar. Penyajian angka dalam penunjukan frekuensi ini bisa merupakan tabel, grafik, dan gambar. Kemudian kita masuk yang selanjutnya, histogram, polyagon, dan kurva. Histogram adalah salah satu bagian penting dari grafik. Dengan model batang diperlihatkan skala horizontal yang berisi nilai-nilai data kelas. Kemudian skala vertikal menunjukkan nilai frekuensi yang ada. Tinggi batang pada grafik ini sesuai dengan beberapa nilai frekuensi batang satu dan lainnya saling berdampingan, tidak memiliki jarak. Kemudian yang selanjutnya itu kurva distribusi frekuensi atau juga disingkat dengan kurva frekuensi, memiliki beberapa ciri-ciri khususnya yang sudah dihaluskan. Selain itu, kurva ini juga memiliki beberapa bentuk seperti simetris, condong bentuk huruf atau J, terbalik bentuk huruf O, bimodal, multimonomial, dan uniform. Beberapa bentuk dari kurva ini menunjukkan frekuensi yang berbeda-beda. Kemudian kita masuk ke selanjutnya, itu ada indeks tidak tertimbang. Indeks harga relatif sederhana adalah indeks yang terdiri dari satu macam barang saja, baik untuk indeks produksi maupun indeks harga. Misalnya, indeks produksi ikan, indeks harga beras, dan lain-lain. Dan yang kedua, indeks agregatif adalah indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang. Misalnya, indeks harga 9 bahan pokok. Nah, kita masuk di macam-macam metode penghitungan tertimbang, yaitu yang pertama, angka indeks sederhana relatif harga. Yang kedua, angka indeks sederhana relatif kuantitas. Yang ketiga, angka indeks sederhana kuantitas agregatif. Dan yang keempat, angka indeks sederhana kuantitas agregatif. Dan yang terakhir adalah indeks sederhana kuantitatif rata-rata dan relatif. Baik, saya akan melanjutkan yaitu membacakan materi saya yaitu pertemuan ke-11 sampai 12, yaitu tentang analisis deret berkata. Analisis deret berkata atau time series analysis adalah suatu metode kuantitatif untuk menentukan pola data masa lampau yang telah dikumpulkan secara teratur menurut urutan waktu kejadian. Pola masa lalu ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk forecasting di masa yang akan datang. Analisis deret berkala telah digunakan dalam beberapa dekade untuk bidang ekonomi, digital signal processing, seperti halnya
perkiraan beban listrik. Deret berkala memiliki 4 komponen, yaitu yang pertama tren, 2 variasi musim, 3 variasi siklus, 4 variasi yang tidak tetap. Yang dimana tren itu gerakan yang berjangka panjang yang menunjukkan adanya kecenderungan menuju ke satu arah kenaikan dan penurunan secara keseluruhan dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Yang kedua itu variasi musim, yaitu ayunan sekitar tren yang bersifat musiman serta kurang lebih teratur. Yang ketiga variasi siklus, yaitu ayunan tren yang berjangka lebih panjang dan agak lebih teratur. Yang terakhir variasi yang tidak tetap atau irregular, yaitu gerakan yang tidak teratur sama sekali. Lanjut, gerakan atau variasi data deret berkala juga terdiri dari 4 komponen, yaitu gerakan variasi tren jangka panjang atau long term movement or circular trend, yaitu suatu gerakan yang menunjukkan arah perkembangan secara umum atau kecenderungan menaik atau menurun dan bertahan dalam jangka waktu yang digunakan sebagai ukuran adalah 10 tahun ke atas. Lanjut, gerakan variasi siklus atau circle movement or variation adalah gerakan variasi jangka panjang di sekitar garis tren. Baik, selanjutnya yaitu variasi musiman. Variasi musiman juga merupakan fluktuasi periodik, tetapi periode waktu sangat singkat, yaitu 1 tahun atau kurang. Sebagai contoh, penjualan secara eceran untuk kebutuhan alat-alat mandi cenderung lebih tinggi pada saat musim semi atau spring dan lebih rendah pada musim dingin atau winter. Demikian juga department store biasanya mengalami puncaknya pada saat menjelang hari lebaran, dan hari Natal. Biro perjalanan pada saat liburan musim panas dan toko kelontong pada saat gaji para pegawai. Selanjutnya variasi siklus. Variasi siklikal adalah fluktuasi pada time series yang berulang sepanjang waktu dengan periode lebih dari 1 tahun antara satu puncak ke puncak berikutnya. Siklus bisnis adalah sebuah contoh dari fluktuasi jenis ini. Kadang-kadang siklus dapat terjadi dalam ribuan tahun, misalnya temperatur global merupakan siklus 100 tahunan. Variasi tidak tetap atau irregular. Variasi ini memperlihatkan fluktuasi yang random atau noise sebagai akibat adanya suatu perubahan yang mendadak. Misalnya, mogok kerja, embargo minyak, kesalahan fungsi peralatan, atau kejadian lainnya baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Variasi random ini dapat menyulitkan kita dalam mengidentifikasi efek dari komponen yang lain atau tren, siklus, dan musim. Selanjutnya yaitu peramalan. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengambilan data historis dan memproyeksikan ke masa mendatang dengan suatu bentuk model matematis atau kuantitas, atau bisa juga merupakan prediksi intuisi yang bersifat subjektif atau kualitatif. Selanjutnya, pendekatan dalam peramalan. Sama halnya pendekatan dalam mengambil sebuah keputusan manajemen, maka dalam
melakukan peramalan, terdapat dua pendekatan umum yang dapat dilakukan, yaitu dengan cara kuantitatif dan kualitatif. Di mana peramalan kualitatif, input yang dibutuhkan tergantung pada pemikiran intuitif, perkembangan, dan pengetahuan yang telah didapat. Metode ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama metode eksploratoris dan metode normatif. Berikutnya peramalan kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode peramalan yang sangat mengandalkan pola data historis yang dimiliki peramalan kuantitatif. Dipergunakan bila terdapat kondisi sebagai berikut. Yang pertama, tersedianya informasi tentang masa lalu. Kedua, informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data. Tiga, informasi tersebut dapat diasumsikan bahwa pola masa lalu akan terus berlanjut sampai ke masa datang. Baiklah, terima kasih. Inilah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.